Di video saya kali ini, saya akan membuat roti sosis tanpa mixer dan tanpa ulen lama. Jadi, roti ini bisa kita buat kapan saja, karena tidak perlu ulen lama dan tidak perlu mixer. Bagi kalian yang pemula, bisa coba resep ini karena cara membuatnya sangat mudah banget. Walaupun tanpa di mixer, tekstur rotinya masih sangat lembut seperti ini. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut resepnya bisa dicatat atau di-screenshot. Pertama-tama, siapkan 150 ml air hangat, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Aduk hingga gula pasirnya larut. Karena di sini kita nggak ngulen, jadi usahakan gulanya harus larut duluan bersama dengan air. Tambahkan 1/2 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk hingga raginya tercampur rata dengan air. Tutup dan diamkan kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit, kita bisa lihat raginya masih aktif seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan 300 gram terigu protein tinggi. Tambahkan 1 saset atau 27 gram susu bubuk, 1 sendok teh bread improver, dan 1/2 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur, kemudian lubangi bagian tengahnya. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan juga campuran air beserta dengan raginya. Aduk hingga adonannya tercampur rata. Agar lebih mudah dan lebih cepat tercampurnya, maka saya akan ngulen menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Aduk adonannya hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, adonannya seperti ini kelihatan sangat lembek banget. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, memang seperti itu adonannya. Tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk lagi hingga margarinnya tercampur rata dengan adonan. Ulen adonannya seperti ini hingga margarin tercampur rata dengan adonan. Ngulennya tidak perlu pakai tenaga yang kuat, cukup dibalik-balik aja seperti di video. Jika adonannya sudah tercampur rata, bulatkan. Kemudian tutup menggunakan kain atau alat lain dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Jika adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, maka adonan akan jadi kalis. Adonannya saya akan pindahkan ke alas kerja, tapi sebelumnya alas kerjanya kita olesi sedikit dengan minyak goreng atau bisa juga dengan margarin. Agar tidak lengket di tangan, tangannya diolesin juga dengan sedikit minyak. Kemudian adonannya kita kempeskan agar udara yang terikut di adonan bisa keluar. Adonan rotinya saya bagi-bagi, masing-masing beratnya sekitar 50 gram. Bulatkan adonannya hingga permukaannya jadi mulus, dan pastikan bagian ujungnya dicubit-cubit agar tidak terbuka. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dibulat-bulatkan.
Setelah rotinya sudah selesai semua saya bulatkan, selanjutnya saya akan pindahkan ke aluminium foil yang modelnya bulat seperti ini. Jika teman-teman tidak punya aluminium foil, boleh pakai kertas cup yang model bulat. Setelah semua roti sudah kita tata di aluminium foil, tutup dan diamkan sebentar hingga sedikit mengembang. Diamkan kira-kira 10 menit, dan ini sudah setengah mengembang. Lanjut saya akan tambahkan sosis. Sosisnya saya potong 2 seperti ini. Sosisnya kita taruh di tengah roti dan sedikit agak ditekan agar sosisnya tidak terlepas nanti pada saat kita panggang. Kemudian bagian atasnya saya kasih saus tomat. Saya kasih juga mayonaise agar rasanya itu lebih enak. Dan toppingnya saya tambahkan juga keju quick meal agar lebih cepat meleleh. Jika teman-teman tidak punya keju quick meal, boleh pakai keju parut. Kemudian saya tutup dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Diamkan kira-kira 20 hingga 30 menit. Dan setelah sudah mengembang seperti ini jadinya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven. Di sini saya pakai oven tangkring. Panaskan ovennya menggunakan api sedang. Panggang rotinya di rak bagian tengah dan kita masih pakai api sedang. Lama pemanggangan kira-kira 10 hingga 15 menit saja. Rotinya jangan terlalu lama dipanggang agar teksturnya tetap lembut. Nah, rotinya sudah matang. Hasilnya seperti ini, kelihatan sangat montok dan cantik banget. Selagi masih panas, permukaan rotinya kita olesin dengan margarin agar tekstur rotinya tetap lembut walau sudah dingin. Nah, roti sosisnya sudah jadi. Cara membuatnya sangat mudah banget kan? Jadi kalian harus mencobanya juga di rumah. Walaupun tanpa mixer dan tanpa diulek lama, tekstur rotinya tetap sangat empuk dan lembut. Resep ini cocok banget buat pemula karena cara membuatnya sangat mudah. Jadi bagi kalian yang tidak punya mixer, tidak usah berkecil hati. Kalian bisa juga bikin roti seenak dan seempuk ini tanpa harus di mixer dan tanpa harus diulek lama. Nah, sekian dulu video dari saya. Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Terima kasih sudah simak sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.